Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira. Saya dari kelas IF24E dengan NIM 2441 6255201148. Di video kali ini saya akan membahas 5 contoh kasus intersection dalam ARD di tugas basis data. Pertama-tama, kita langsung membuka MySQL Workbench. Lalu kita memilih file dan buka new model. Setelah terbuka, kita klik add diagram. Jika sudah muncul, mari kita mulai saja untuk ARD-nya. Kasus pertama yang akan saya bawakan adalah kasus seniman dan galeri pemeran. Di sini kita memiliki seniman dan galeri. Pertama kita membuat tabel, lalu kita membuat kolomnya. Nanti pada data integer dan primary key. Setelah itu kita membuat lagi nama seniman dengan varchar kita gunakan 100 saja. Tabel pertama sudah dibuat, lalu kita membuat tabel kedua. Dengan kolom data integer dengan PK, lalu menambah kolom lagi menjadi nama galeri. Setelah itu kita akan membuat seniman galeri tabel baru. Dan kolom lalu pilih integer PK dan buat lagi ID galeri. Kita akan menggunakan tipe integer, gunakan PK lagi. Dengan data tipe digunakan satu lagi dengan tipe data varchar. Dan kita ketiganya sudah ada, sudah selesai, dan kita akan hubungkan ketiganya. Yang pertama akan kita gabungkan adalah seniman menuju seniman galeri. Setelah itu kita akan menghubungkan galeri menuju seniman galeri. Sini tinggal kita ubah namanya. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman untuk kasus pertama, lalu kita akan lanjut ke kasus kedua. Dan sebelum itu kita akan cek. Nah, ini sudah terhubung keduanya teman-teman. Lalu kita akan masuk ke kasus kedua. Kita buat add diagram lagi. Lalu kasus kedua yang akan saya ambil adalah gamer dan turnamen. Di sini kita akan membuat ini tabel dengan kolom nama tipe data integer dan PK, lalu primary key. Lanjut di kolom kedua, yaitu nama gamer dengan varchar dan tabel pertama sudah selesai. Mari kita lanjut ke tabel kedua dengan nama turnamen. Sini kita akan beri kolom gunakan setting seperti tadi, lalu voucher
Dan kita akan menggunakan tabel gabung lagi dengan nama peserta turnamen. Sini kolomnya kita akan menggunakan dengan keterangan integer, lalu masih dengan tipe data integer, dan kita akan menggunakan rank buat nama yaitu rank, karena tidak menggunakan backup. Dan menggunakan integer. Nah, tiga tabel ini sudah jadi, kita tinggal sambungkan saja. Yang pertama dihubungkan adalah ID gamer dalam tabel gamer menuju ke peserta turnamen di ID gamer. Nah, lalu setelahnya kita hubungkan turnamen menuju ke peserta turnamen, yaitu ID turnamen. Kita ganti namanya. Nah, untuk kasus kedua kita sudah selesai, sudah terhubung keduanya. Lalu kita akan lanjut ke kasus ketiga. Nah, kasus ketiga kita akan kita add diagram dan membuat tabel. Di sini saya mengambil kasus astronot dan misi luar angkasa. Tabel pertama kita akan isi dengan astronot dengan nama kolom. Tipe datanya menggunakan PK integer. Lalu kita membuat lagi nama astronotnya. Dan tipe data varchar dan primary key. Oh maaf, tidak primary key. Lalu kita membuat tabel selanjutnya yaitu misi. Dan membuat kolom baru yaitu ID misi. Dengan tipe data integer, kita akan membuat nama misi. Dengan tipe data. Lalu kita akan membuat satu tabel lagi, yaitu tabel untuk astronot misi. Di sini kita menggunakan kolom yaitu ID astronot dengan tipe data integer. Dan kita akan membuat lagi ID misi, masih sama yaitu integer. Lalu kita akan membuat tanggal gabung dengan tipe data. Lalu kita buat lagi yaitu tipe data varchar. Lalu setelahnya kita akan hubungkan ketiganya. Yang pertama akan kita hubungkan adalah astronot, yaitu ID astronot ke astronot misi untuk menghubungkan ke ID astronot. Setelah itu kita akan gabungkan misi menuju ke astronot, yaitu misi ID misi. Nah, sekarang kita mengganti nama. Dan ketiganya telah terhubung. Untuk kasus ketiga sudah selesai, lalu kita akan lanjut ke kasus keempat. Nah, kasus yang keempat yang akan kita ambil adalah kasus pasien dan dokter. Lalu kita membuat diagram baru dan kita membuat tabel baru. Di sini tabel pertama yang akan kita buat adalah tabel pasien. Untuk data tipenya sendiri kita menggunakan integer. Dengan tipe data varchar.
Selanjutnya kita membuat tabel baru dengan nama tabel dokter. Sini kolom pertama yang akan kita pilih adalah ID dokter. Dengan tipe data integer. Lalu kita akan membuat lagi dan untuk tabel satunya lagi kita akan buat dengan nama tabel kunjungan medis. Ini kolom pertama akan kita isi dengan ID pasien dengan tipe data integer. Lalu kita akan mengisi ID dokter dengan tipe data yang sama. Dan lupa PK-nya dicentang. Lalu kita membuat lagi dengan tipe data date. Dan kita akan buat lagi. Dan tipe datanya adalah varchar. Lalu sekarang kita akan menghubungkan tiganya lagi. Yang pertama akan dihubungkan adalah pasien di ID pasien, dihubungkan ke kunjungan medis. Lalu dokter di ID dokter, menuju ke kunjungan medis. Masalah. Jangan lupa di sini kita ubah namanya. Nah, setelah keduanya selesai, mari kita cek. Dan ini sudah terhubung satu sama lainnya, teman-teman. Untuk kasus keempat sudah terselesaikan, mari kita lanjut ke kasus kelima. Dan untuk kasus kelima, mari kita membuat dokumen baru. Kita akan membuat diagram baru dan kita akan membuat tabel lagi. Tabel pertama yang akan kita buat adalah tabel penulis. Ini adalah contoh simpel. Di dalam penulis kita akan menggunakan kolom, gunakan data tipe integer. Lalu kita buat lagi nama penulisnya dan gunakan varchar. Selanjutnya kita akan membuat tipe data buku. Kita buat tabel baru. Bukan tipe data, kita akan buat tabel baru dengan nama kolom. Data tipenya adalah integer. Lalu kita membuat lagi untuk judul. Sini saya menggunakan data tipe datanya varchar. Lalu kita akan membuat tabel satunya, yaitu tabel penulis buku. Sini kita membuat kolom dengan data tipe integer. Lalu kita membuat dengan tipe data integer dan menggunakan PK dan mengaktifkan makronya. Lalu kita membuat untuk tipe data varchar. Setelah itu, karena sudah selesai semua, mari kita hubungkan semua seperti tadi. Pertama-tama kita akan menghubungkan si penulis, yaitu ID penulisnya, ke penulis buku. Lalu setelahnya kita hubungkan buku di ID buku menuju penulis buku untuk ID bukunya. Nah, setelah selesai, kita edit dulu. Setelah keduanya digabungkan, maka kita akan melihat hasilnya. Kita akan cek lagi, dan ini sudah terhubung ya teman-teman semua. Untuk si penulis bukunya sudah terhubung dengan penulis dan sudah terhubung dengan bukunya. Jadi ini sudah berhasil. Cukup sekian untuk penjelasan kasus-kasus yang bisa saya jelaskan untuk kali ini. Bila ada salah dan kurang, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.